Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah latihan menarik, yaitu membangun sebuah kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C dari awal. Ini akan menjadi langkah pertama kita dalam memahami dasar-dasar pemrograman C secara keseluruhan. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke kode, mari kita diskusikan secara singkat tentang apa yang akan kita bangun. Kalkulator sederhana ini akan menerima input 2 angka, dan operator matematika tambah, kurang, kali, dan bagi dari pengguna. Dan kemudian menghasilkan hasil perhitungan yang sesuai. Oke, langkah pertama adalah kita memerlukan struktur dasar dari program. Kita akan memulai dengan menyertakan library-library yang diperlukan untuk mendefinisikan fungsi main sebagai titik masuk program kita. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan kode untuk menerima input dari pengguna. Kita akan meminta pengguna memasukkan 2 angka dan operator matematika yang ingin mereka gunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melakukan perhitungan. Pada langkah ini, kita akan menambahkan logika perhitungan bergantung pada operator yang dimasukkan pengguna. Kita akan melaksanakan penghitungan yang sesuai pada 2 angka yang dimasukkan. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil. Nah, itu adalah saat di mana kita menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Hasil dari perhitungan tadi akan ditampilkan pada layar. Oke, sekarang mari kita coba menerapkannya bersama-sama. Pertama, seperti biasa kita menggunakan hashtag include dan kita menggunakan stdio.h. Nah, di sini kita buat fungsi untuk melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sebelum fungsi main. Oke, pertama kita buat fungsi tambah. Karena kita memerlukan presisi, hasil penghitungan yang presisi, maka kita menggunakan tipe pengembalian double. Fungsinya kita beri nama tambah. Parameternya kita memasukkan 2 angka dan keduanya ada pada tipe data double. Jadi double A, double B, seperti ini. Kemudian di dalamnya, kita langsung lakukan penghitungan pada return. Oke, kita sudah mendapatkan satu fungsi penjumlahan atau penambahan. Sekarang kita akan membuat fungsi pengurangan. Sama kita menggunakan tipe pengembalian double. Nama fungsinya kita beri nama kurang. Sama seperti penambahan, kita akan mengambil 2 angka dan keduanya menggunakan tipe data double. Double A, double B. Seperti ini. Untuk penghitungannya juga sama, kita lakukan pada bagian return atau bagian pengembalian dari fungsi ini, A kurang B. Seperti ini, kita sudah dapat 2 fungsi yaitu penambahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi perkalian. Sama kita akan menggunakan tipe pengembalian double. Fungsinya akan saya beri nama kali. Dan ini juga memerlukan 2 angka A dan B yang keduanya sama-sama memiliki tipe data double. Untuk operasinya juga saya letakkan pada bagian return A kali B. Oke, terakhir kita akan melakukan fungsi untuk melakukan pembagian. Perlu diingat bahwa dalam pembagian ada pengecualian, yaitu kita tidak bisa melakukan pembagian jika suatu bilangan dibagi dengan 0. Oleh karena itu kita memiliki langkah tambahan dalam membuat ini. Oke, pertama kita gunakan double sebagai tipe pengembaliannya. Kita beri nama fungsinya bagi. Dan ini juga sama memerlukan 2 bilangan. Keduanya bertipe double, double A, double B. Oke, karena ada 2 kondisi yang kita perlukan, yaitu ketika suatu bilangan tidak dibagi dengan 0, maka kita bisa melakukan pembagian. Namun jika bilangan tersebut dibagi dengan 0, maka kita tidak bisa melakukan pembagian. Ini adalah saatnya kita menggunakan conditional if else.
if B tidak sama dengan 0, maka kita bisa lakukan operasinya. Langsung kita buat return saja, walaupun di tengah tidak apa-apa karena ini ada dalam percabangan. Jadi tidak selalu return ini dijalankan. Nah, sekarang kita akan buat kondisi ketika nilai B-nya ini 0 atau bilangan tersebut dibagi dengan 0. Nah, kita akan tampilkan pesan kepada pengguna bahwa kita tidak bisa menggunakan 0. Error pembagian oleh 0. Kita beri /n supaya lebih rapi dan jangan lupa titik koma di akhir. Nah, untuk yang kondisi ini kita gunakan return 0 supaya program langsung selesai. Oke, seperti itu. Sekarang kita sudah dapat 4 fungsi, tambah, kurang, kali, dan bagi. Sekarang saatnya kita membuat fungsi main atau fungsi utama. Untuk fungsi main kita gunakan tipe pengambilan integer, in main seperti biasa, kurung awal, buka dan tutup. Dan di dalamnya kita isi fungsinya. Oke, kita memerlukan 3 variabel dengan tipe data double untuk menampung angka. Saya beri nama 61, 62, dan result atau hasil, sama saja. Kemudian kita memerlukan 1 variabel untuk menampung operator. Jadi kita menggunakan tipe data char. Char operator seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat langkah inputan dari pengguna. Oke, kita buat printf dulu untuk memberitahu pengguna apa yang harus mereka lakukan. Kita meminta pengguna untuk memasukkan angka pertama. Jadi kita beri prompt masukkan angka pertama seperti ini. Kemudian kita gunakan scanf untuk menerima inputan dari pengguna. Ingat, karena tipe datanya adalah double, maka kita menggunakan format specifier %lf seperti ini. Dan hasil inputan dari pengguna kita masukkan ke variabel 61 yang ini. Oke, kemudian titik koma. Angka pertama sudah berhasil kita buat inputannya, kemudian kita akan membuat inputan operator. Printf kurang lebih sama. Kita beritahu pengguna apa yang harus mereka inputkan atau mereka lakukan. Masukkan operator. Nah, di sini kita memberikan petunjuk kepada pengguna operator apa saja yang bisa dilakukan oleh kalkulator kita. Tambah, kurang, kali, bagi. Oke. Ini saya beri seperti ini supaya lebih rapi. Oke. Kita gunakan scanf sama. Nah, karena operator ini tipe datanya adalah char, maka kita akan menggunakan format specifier %c. Oke, di sini saya beri 1 spasi sebelum %c untuk sekedar merapikan saja. Nah, hasil inputan ini kita masukkan ke variabel operator. Oke, kita sudah membuat inputan untuk operator. Sekarang kita akan membuat inputan untuk memasukkan angka kedua, untuk meminta angka kedua dari pengguna. Sama seperti ketika kita membuat angka pertama, hanya saja angka dan variabel yang kita gunakan berbeda. Maksudnya ini di prompt-nya kita sebutkan angka kedua. Kemudian kita gunakan scanf juga sama. Dan karena angka kedua ini, 62 ini termasuk double, maka kita gunakan %lf sebagai format specifier-nya. Hasil inputan ini akan kita masukkan ke variabel 62 seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan
inputan dari pengguna. Sekarang saatnya kita melakukan operasi perhitungan. Sebelum melakukan operasi perhitungan, program ini harus menentukan fungsi apa yang akan mereka gunakan, apakah tambah, kurang, kali, atau bagi. Oleh karena itu, kita memerlukan kondisional atau percabangan. Kali ini kita akan menggunakan percabangan switch case. Mari kita buat bersama-sama. Switch dalam kurung operator. Nah, operator ini adalah yang menentukan apakah akan masuk ke penambahan, kurang, perkalian, atau pembagian. Jadi yang akan dicek adalah operator dan case-nya. Nah, sekarang kita buat case-nya. Case pertama adalah penjumlahan. Jangan lupa gunakan tanda petik karena ini char. Petik 1. Ingat petik 1 yang kita gunakan pada switch case. Nah, setelah case, kita beri titik 2 seperti ini. Bukan titik koma tapi titik 2. Kemudian result atau hasil sama dengan tambah. Nah, otomatis dua variabel yang diminta langsung ditampilkan. Variabel yang akan kita kirim adalah 61 dan 62. 61 dan 62 akan dikirim ke sini sebagai A dan B. 61 62 seperti ini. Dan titik koma, dan jangan lupa kita beri break seperti ini. Oke, saatnya kita membuat case kedua. Case kedua yaitu pengurangan, sama caranya seperti tadi, menggunakan petik 1, simbol kurang atau simbol minus, dan kita gunakan titik 2. Result sama dengan kurang. Kita kembali menggunakan 61 dan 62. Jadi 61 dan 62 ini akan dikirimkan ke fungsi kurang ini. Oke, kita beri break. Kemudian kita akan membuat case ketiga, yaitu case perkalian. Jangan lupa kita menggunakan petik 1. Kemudian simbol perkalian dalam bahasa C kita menggunakan bintang. Dan titik 2, result sama dengan kali. Kita gunakan 61 dan 62 juga. Titik koma, kemudian break. Oke, kita sekarang akan membuat case pembagian. Caranya sama, petik 1 garis miring atau simbol pembagian dalam bahasa C adalah garis miring. Kemudian result sama dengan bagi. Di sini kita sama menggunakan 61 dan 62 juga. Oke, seperti ini, kemudian break. Nah, kita akan membuat satu kondisi lagi di mana ketika pengguna memasukkan operator yang tidak sesuai atau memasukkan operator selain tambah, kurang, kali, atau bagi, atau pengguna memasukkan karakter apapun itu selain keempat karakter ini. Caranya kita menggunakan default, kemudian printf, kita berikan pesan error. Operator tidak valid. Kemudian kita beri /n supaya lebih rapi. Nah, default ini dalam switch case adalah suatu
kondisi di mana semua kondisi itu salah, maka program akan menjalankan kode yang ada di default ini. Oh, ini return ya. Return 1. Return 1 ini sebagai penanda bahwa program ini error atau kode ini error. Oke, sekarang kita akan buat tampilan dari hasil perhitungannya. Seperti biasa kita menggunakan printf. Printf kemudian hasil dari result. Nah, result ini menggunakan tipe data double, maka kita menggunakan %lf sebagai format specifier. Dan seperti biasa saya ingin membatasi hanya ada 2 angka di belakang koma, maka saya tambahkan titik 2 seperti ini. Jadinya %2lf atau %.2lf. Kemudian kita beri /n supaya lebih rapi. Dan kita panggil variabel result. Terakhir, jangan lupa kita beri return 0 sebagai pengembalian dari fungsi main. Oke, sudah selesai, mari kita coba jalankan. Masukkan angka pertama, misalkan saya masukkan 9. Masukkan operator, misalkan saya ingin pembagian. Masukkan angka kedua, misalkan saya coba yang hasilnya koma, misalkan 10. Hasil 0,90. Oke, jadi begitulah cara kita membuat kalkulator sederhana. Oke, dan itulah dalam waktu singkat kita berhasil membangun kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C. Ini hanyalah permulaan dan dari sini kita dapat melanjutkan untuk belajar lebih banyak tentang bahasa C dan pemrograman secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk video mendatang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.